Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi pada hari ini, yaitu dengan materi pembentukan dan pengembangan paragraf, disusun oleh Yan Fahira Arif, Valerianus Theophilus Obe, Muhammad Adam Arsyadi, dan Antoni Muhammad Yusuf. Kita melangkah ke submateri yang pertama, yaitu pembentukan paragraf. Paragraf terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf itu terdiri dari berdasarkan sifatnya, berdasarkan letak kalimat utamanya, dan berdasarkan fungsinya. Selanjutnya ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Kata penghubung antar kalimat dan metode pembentukan paragraf. Kita melangkah ke pengertian paragraf. Paragraf adalah unit terkecil sebuah karangan yang terdiri dari kalimat pokok atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Nah, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya terbagi atas deskripsi, eksposisi, narasi, dan persuasi. Sifat deskripsi yang dimana merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek agar pembaca tertarik. Kemudian yang bersifat eksposisi, yang dimana merupakan paragraf yang berisi ide, biasanya terdapat kata adalah dan merupakan informasi. Kemudian ada berdasarkan sifat narasi, merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya ada yang bersifat persuasi, yang dimana sifatnya mengajak dengan cara mempengaruhi pembaca. Kemudian ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Paragraf deduktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Kemudian ada paragraf induktif, yang dimana kalimat utamanya terletak pada akhir kalimat. Kemudian ada paragraf deduktif induktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir dan awal kalimat. Kemudian ada paragraf tersebar, paragraf yang kalimat utamanya tersebar pada seluruh paragraf tersebut. Adapun jenis paragraf berdasarkan fungsinya dalam karangan. Yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu paragraf pendahuluan yang terletak pada awal karangan berguna untuk mengantar karangan ke pokok pembicaraan. Kemudian ada paragraf penghubung, merupakan isi dari permasalahan yang diuraikan dalam karangan. Dan terakhir ada paragraf penutup, yang merupakan kesimpulan dari paragraf penghubung. Saya akan menjelaskan tentang syarat pembentukan paragraf. Kohesi memiliki uraian yang terpusat suatu pokok pikiran saja yang tidak satupun kalimatnya memiliki kata sambung. Kepaduan, kompak tertuju pada suatu hal dan adanya hubungan atau kalimat antar kalimat. Perincian atau urutan isi paragraf. Kelengkapan. Kata penghubung antar kalimat. Tambahan, lebih lagi, tambahan pula di samping itu. Pertentangan, akan tetapi bagaimanapun sebaliknya. Perbandingan, sebagaimana dalam hal demikian. Akibat atau hasil, sebab itu jadi tujuan. Untuk itu, untuk maksud itu. Singkatan, contoh, intensifikasi. Singkatnya, dengan kata lain, sesungguhnya. Waktu, sementara itu, kemarin, segera. Tempat, di sana, berkaitan dengan metode pengembangan paragraf. Metode klimaks anti-klimaks. Pengembangan gagasan mulai dari yang rendah ke yang paling tinggi. Metode pandangan. Pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Metode perbandingan atau pertentangan. Pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Metode analogi. Mengembangkan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dua hal berbeda. Selanjutnya, metode contoh. Pengembangan gagasan dengan contoh hal umum atau generalisasi. Metode proses. Pengembangan gagasan dengan mengemukakan tindakan atau perbuatan atau peristiwa. Metode sebab akibat. Pengembangan gagasan berupa rincian akibat suatu sebab.
Metode umum khusus, pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Selanjutnya metode klasifikasi, pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek yang memiliki persamaan. Metode definisi luas, pengembangan gagasan dengan cara memberikan keterangan atau arti suatu istilah secara luas. Selanjutnya, pengembangan paragraf, cara penempatan pikiran utama. Pikiran utama pada awal paragraf, deduktif, paragraf yang dimulai dengan mengemukakan pikiran utama yang tertuang dalam suatu kalimat, umum ke khusus. Pikiran utama pada akhir paragraf, deduktif. Paragraf jenis ini disusun dengan lebih dahulu mengemukakan kalimat-kalimat penjelas, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama khusus ke umum. Pikiran utama pas awal ke akhir paragraf. Kalimat utama dapat ditempatkan pada awal paragraf dan diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini adalah memberikan tekanan pada pikiran utama paragraf dan sebagai penegasan kembali isi pernyataan yang dikemukakan pada awal paragraf. Paragraf dengan pikiran utama tersirat. Paragraf yang tidak secara tersurat mengandung pikiran utama tertentu. Semua kalimat yang menyusun paragraf sama pentingnya dalam bekerja sama menggambarkan pikiran yang terdapat pada paragraf. Pengurutan kalimat utama dan kalimat penjelas. Urutan logis. Urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal umum, kemudian ke hal-hal yang khusus atau sebaliknya. Urutan kronologis. Urutan kejadian menurut waktu. Urutan klimaks dan anti klimaks. Urutan yang terurut dari gagasan penegasan, makin lama makin tinggi klimaksnya. Pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan dengan hal-hal khusus, umum ke khusus atau khusus ke umum. Penulis akan memperlihatkan kepada pembaca tentang persamaan serta perbedaan dari orang, objek serta gagasan tertentu. Pola pengembangan dengan teknik klasifikasi. Pola ini mencari kelompok besar maupun kecil yang mencakup objek yang dibicarakan. Pola pengembangan dengan alasan-alasan. Pola ini menampilkan fakta yang menjadi sebab dan rincian-rincian sebagai akibatnya. Pola pengembangan dengan perbandingan. Pola ini menampilkan persamaan dan perbedaan dua objek. Pola pengembangan dengan contoh-contoh. Pola ini awalnya mengemukakan pernyataan, kemudian menyebutkan rincian. Pola pengembangan dengan definisi luas. Pola ini dipakai mengembangkan pikiran utama. Pola pengembangan dengan campuran. Pola ini merupakan rincian-rincian terhadap kalimat utama yang terdiri dari campuran dua atau lebih cara pengembangan paragraf. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Semoga pembawa materi dan pendengar bisa sama-sama mendapatkan manfaatnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada saran dan kritik, bisa langsung menghubungi anggota kelompok 3. Saya kira itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.